Halo Sobat PPG, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Vera Zulianti sebagai pemateri 1, Gilang Wijaya sebagai moderator dan pemimpin diskusi, Siti Nurhasanah sebagai pemateri 2, dan Alma Kubaila Fikri sebagai pemateri 3. Pada kegiatan demonstrasi kontekstual ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait studi kasus pada kegiatan kolaborasi. Pada pemateri dipersilahkan untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik, saya akan membahas tentang kasus 1 yang mana bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Dari pertanyaan yang saya bacakan di atas, maka kesimpulan dari kelompok kami yaitu apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal. Kami menjawab bahwasannya yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua itu dikarenakan guru mampu mendemonstrasikan langkah-langkah pengerjaan soal dengan sangat baik dan jelas, sehingga siswa dapat menangkap pembelajaran dengan baik dan paham tentang pengerjaan soal yang diberikan. Selain itu, hal tersebut dapat terjadi karena siswa sudah terbiasa berlatih seperti itu bersama gurunya dan sudah memiliki gambaran tentang langkah-langkah. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertai teori yang diberikan. Maka jawaban dari kelompok kami adalah metode yang diterapkan pada pembelajaran tersebut adalah metode demonstrasi, yang mana latihan dan soal penugasan. Metode demonstrasi karena pada kasus tersebut guru terlebih dahulu mendemonstrasikan langkah-langkah pengerjaan soal, kemudian dilanjutkan dengan metode pemberian tugas dan latihan soal. Hal ini berdasarkan pada teori belajar sosial kognitif yang berfungsi sebagai dasar penguatan pada implementasi metode belajar di atas. Menurut teori sosial kognitif, orang belajar banyak berperilaku melalui proses peniruan. Kita bisa meniru beberapa perilaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku modal dan akibat yang ditimbulkan. Proses belajar semacam ini disebut observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Selama berjalannya observational learning, seseorang mencoba melakukan tingkah laku yang dilihat dan melakukan reinforcement atau punishment yang berfungsi sebagai sumber informasi bagi seorang mengenai tingkah laku mereka. Teori belajar sosial ini menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan. Istilah yang terkenal dan teori belajar sosial adalah modeling atau peniruan. Yang mana model modeling lebih dari sekedar peniruan atau mengulangi perilaku modal, tetapi juga melibatkan penambahan atau pengurangan tingkah laku yang teramati. Mengeneralisir berbagai pengamatan sekaligus melibatkan proses kognitif. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kasus 2, di mana pembahasannya yaitu Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Tahapan usia anak kelas 1 SD, di mana rata-rata anak berusia 7 tahun. Pada tahapan ini pola pikir mereka masih tahap awal, yang mana masih dalam tahap pengenalan. Dalam prosesnya, anak seusia ini harus mendapat perhatian lebih pada saat pembelajaran agar anak mampu tanggap dalam melakukan perhitungan atau berhitung. Maka yang dapat dilakukan yaitu memberikan motivasi belajar, mengajarkan perhitungan atau berhitung dengan mengkaitkan kehidupan sehari-hari seperti menanyakan uang saku yang dimiliki, kemudian sudah dibelanjakan untuk apa dan berapa sisa dari uang saku yang
peserta didik tersebut. Dengan demikian, kita sudah melatih sistem motoriknya yang tidak langsung mereka sudah belajar berhitung. Cara lainnya yaitu dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik. Contoh media yang digunakan berupa permen, di mana guru akan memberikan permen kepada masing-masing murid dan menyuruh muridnya untuk menghitung permen tersebut. Permen yang dimiliki setiap peserta didik berbeda-beda, yang mana nantinya peserta didik ditunjuk untuk menghitung jumlah permen yang dimilikinya dan juga permen yang dimiliki oleh teman sebangkunya, yang mana nantinya jumlah tersebut akan disatukan dan hasil yang ditentukannya adalah hasil dari akhir. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyatakan teori yang berkaitan. Alasan kami menyarankan hal tersebut karena hal tersebut sangat efektif dalam membantu siswa dalam berhitung. Sesuai dengan perkembangan kognitif siswa kelas 1 SD, di mana rata-rata anak berusia 7 tahun pada tahapan ini, pola pikir mereka masih tahap awal, yang mana masih dalam tahap pengenalan. Teori yang sesuai dengan kasus di atas adalah teori kognitif. Teori kognitif mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Cara yang dijelaskan di atas merupakan proses belajar yang dilakukan untuk menstimulus peserta didik memiliki kemampuan berhitung. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengaku mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku teks yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Dia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah perkembangan dari keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Jawaban, langkah yang diambil oleh Made sudah sesuai. Pertimbangan Made untuk memberikan contoh berdasarkan yang ada di sekitar peserta didik agar pengalaman belajar peserta didik terkait dengan kehidupan nyata, sehingga peserta didik akan merasakan hubungan dari pelajaran yang dipelajari dengan kehidupan nyata di sekitarnya. Made melakukan hal itu untuk membangun pengetahuan dengan memberi makna melalui pengalaman yang nyata dari kehidupan sekitar. Pemberian contoh sesuai dengan latar belakang tempat tinggal peserta didik membuat peserta didik memiliki gambaran yang jelas mengenai contoh yang dijelaskan. Pembelajaran seperti ini dinamakan pembelajaran konseptual. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyatakan teori yang berkaitan. Jawaban, prinsip yang Made gunakan dalam penanganan kasus di atas menggunakan prinsip pembelajaran. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik. Teori yang sesuai dengan yang Made lakukan yaitu teori konstruktivistik. Dalam teori konstruktivistik mempunyai pandangan bahwa pengetahuan dan pemahaman tidak akan diperoleh secara fisik, tetapi dapat dilakukan dengan cara yang aktif melalui pengalaman personal dan aktivitas eksperimental. Dalam pandangan konstruktivistik, peserta didik akan belajar dengan baik apabila mereka dapat membawa penerapan kehidupan nyata sehari-hari dan mendapat manfaat bagi dirinya. Yang dilakukan oleh Made merupakan belajar dengan mengkaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata sehari-hari, sehingga peserta didik akan menemukan sendiri kaitan antara konsep yang dipelajari dan pengalamannya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.